Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Perang suci di medan pertempuran. Dengan suara pengap, beruang iblis di puncak langkah ketujuh tersandung dari serangan Divine Soul Shield milik Wang Yuanyuan. Segera, penampilan kuat Wang Yuanyuan menyusul. Divine Soul Shield tiba-tiba berhenti, meledak dengan cahaya berwarna perak. Space Splitting Saute langsung membombardir dada beruang iblis langkah ketujuh, menghentikan gelombang yang akan dilepaskannya. Melangkah ke depan, dia melepaskan badai berdarah yang menyebabkan 7 bayangan bercampur dengan sosoknya. Melalui cahaya perak dan niat membunuh yang berdarah, dia menelan tubuh beruang iblis itu dengan keras. Ditekan oleh roh pembunuh Wang Yuanyuan yang mengerikan, beruang iblis yang tangguh dalam bertahan hanya bisa menggunakan tangannya untuk melindungi wajahnya, mencoba menahan serangan frontalnya. Kekuatan Bloodstorm yang mengerikan dan terkoyak terwujud tanpa keraguan. Tubuh beruang iblis hancur berkeping-keping, dan di tengah jeritan kemarahannya yang pahit, lengannya yang tebal mulai memperlihatkan tulang-tulang padat di dalamnya. Berteriak dengan marah, badai darah terangkat tinggi di atas kepalanya, dan cahaya hitam pekat langsung meresap ke seluruh gigi gergaji yang menandakan Dimension Chute. Bagaimanapun, beruang iblis adalah tokoh dikdaya di langkah ketujuh dan bahkan di ambang kematian. Tubuhnya menyerang Wang Yuanyuan, menyerang perisai jiwa ilahi. Wang Yuanyuan benar-benar tidak takut, matanya dipenuhi amarah yang lebih besar, saat tubuh beruang iblis yang sangat kuat menyerang Divine Soul Shield, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Para pejuang manusia di sekitarnya semua dapat melihat bahwa Wang Yuanyuan saat ini tampak seperti berlian yang cemerlang, berkedip dalam cahaya perak dengan kecepatan mencengangkan. Dia membangkitkan Bloodstorm, cahaya perak tiba-tiba muncul dari dirinya, bertindak seperti tornado. Dia tiba-tiba menyerang tubuh beruang iblis, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Adegan ini sudah sangat mengejutkan, belum lagi iblis, bahkan para pejuang manusia dari aliansi kuil semuanya dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Faktanya, Wang Yuanyuan sekarang merupakan ksatria di puncak langkah ke-6, dan belum berhasil menembus langkah ke-7, tapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan sangat mengerikan. Cahaya perak terlihat selama lebih dari 3 detik, sebelum perlahan-lahan menyebar. Wang Yuanyuan berdiri berlutut, menarik napas panjang, baik itu badai darah atau perisai jiwa ilahi, semuanya tidak memiliki cahaya. Tubuhnya masih dikelilingi oleh niat membunuh yang pekat dengan warna merah tipis, hanya wajahnya yang sangat pucat. Sosok berwarna emas berdiri di depannya. Meskipun para iblis yang memanjat tembok kota tidak berani menyerang Wang Yuanyuan karena terkejut, ksatria gagah berani itu berdiri di sana untuk menghentikan kemungkinan serangan. Sementara itu, cahaya putih lembut terlepas dari tangannya, jatuh ke tubuh Wang Yuanyuan. Ekspresi Zhang Fangfang sangat tidak sedap dipandang, bukan karena serangan iblis sebelumnya tetapi karena hatinya sakit. Faktanya, hanya dia yang tahu akibat dari serangan Wang Yuanyuan sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah teknik ciptaan Wang Yuanyuan, yang disebut Spiritual Boosting Silver Tornado. Kekuatannya yang luar biasa tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Teknik habis-habisan yang membuang segalanya ini dibentuk oleh Wang Yuanyuan melalui pembantaian yang tiada henti. Zhang Fangfang bertanya pada Wang Yuanyuan di masa lalu mengapa dia menyerang begitu ceroboh. Wang Yuanyuan memberinya jawaban sederhana, mengatakan kepadanya, rekan-rekanku secara alami lebih berbakat daripada aku. Jika saya tidak berusaha lebih keras dari mereka, saya akan tertinggal. Pada saat tim melakukan reformasi, saya akan menjadi orang yang lebih berguna bagi tim, dan tidak membiarkan kapten harus menanggung beban sebesar itu sendirian. Siapa yang bisa terpengaruh seperti Long Hao Chen tentang hilangnya ingatan CR? Sebagai salah satu anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, dia merasa bahwa dia semakin tidak berguna karena musuh yang mereka temui semakin kuat. Dalam hal bakat bawaan, dia bisa dikatakan sebagai yang terakhir di klasemen. Dalam kekuatan serangan, dia berada di bawah Sima Xian, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertahanan mereka. Dan tanpa kemampuan pendukung apapun, apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang pejuang? Dia merasa kegunaannya bagi tim terus menurun seiring berjalannya waktu.
Pada saat aliansi kuil memberi perintah untuk membubarkan sementara tim mereka, Wang Yuanyuan untuk pertama kalinya merasa sangat tidak berdaya. Perasaan tidak mampu memahami nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri sungguh terlalu menyakitkan. Tim mereka runtuh dan tidak ada yang tahu apakah mereka dapat melakukan reformasi lagi di masa depan. Mengapa demikian? Karena semua orang tidak cukup kuat. Karena alasan ini, setelah kembali ke kuil prajurit, melihat medan perang di Benteng Tenggara, Wang Yuanyuan bertekad bahwa dia akan melakukan apapun yang mungkin untuk menjadi lebih kuat. Kejeniusan yang tidak mencukupi hanya dapat diatasi dengan upaya yang kuat. Jadi dia berdiri di tembok kota, berdiri di depan dari awal sampai akhir. Sebagai seorang gadis dan pejuang wanita, dia menggunakan metode yang jauh lebih biadab dibandingkan pria untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yuanyuan sangat mengingat apa yang dikatakan Long Hao Chen di masa lalu, bahwa sebagai seorang petarung, metode termudah bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan melampaui batas kemampuannya. Setiap tantangan yang mendorong seseorang hingga batas kemampuannya tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar untuk mencapai kemajuan secara efisien. Mencari batasannya sendiri di tengah pembantaian, setiap kali dia kelelahan, dia akan terus bersikeras mempertaruhkan segalanya hingga detik terakhir. Pada saat dia berhasil menghidupkannya, dia secara alami akan mengetahui bahwa kultivasi dan tekniknya berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mempertahankan dirinya dalam benang kehidupan atau kematian setiap saat, dia hanya akan mengatupkan giginya dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa berkembang dari sedikit di atas 6.000 unit energi spiritual menjadi 10.000 unit, puncak dari langkah ke-6, hanya dalam 1 tahun. Semangat membunuh yang panik dan senjata yang tangguh akhirnya mendorong Wang Yuanyuan untuk menciptakan teknik pribadi pertamanya, sebuah teknik yang sangat berdarah dan sangat kuat. Menggunakan kemampuan spiritual boosting Silver Tornado mengharuskan seseorang untuk menerapkan badai dimensi pada badai darah, sebelum memaksa energi spiritual seseorang keluar dari tubuh mereka, memicu energi spiritual atribut spasial mereka melalui roh pembunuh yang sangat berdarah. Dengan cara ini, kekuatan ledakan yang sangat mengerikan akan dihasilkan, dan ledakan sepersekian detik itu benar-benar melebihi tingkat kekuatan reguler Wang Yuanyuan. Namun demikian pula, ledakan kekuatan ini juga disertai dengan reaksi balik yang harus dia tanggung. Melalui pelatihan dan dorongan terus-menerus, dia akhirnya berhasil. Meskipun kemampuan spiritual boosting Silver Tornado meminjam kekuatannya dari Bloody Storm, pada akhirnya ini adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuanyuan. Saat digunakan, segala sesuatu dalam jarak 3 meter darinya akan langsung terkena serangan yang sangat langsung dan mengerikan. Kecuali jika kekuatan musuh cukup besar untuk menghancurkannya, dan menghancurkan senjatanya serta dirinya secara menyeluruh, spiritual boosting Silver Tornado akan menjadi serangan yang fatal. Bahkan dengan tubuh tiraninya, beruang iblis yang kehilangan cadangan energi spiritualnya langsung hancur berkeping-keping oleh teknik ini, yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Bahkan di langkah ke-8 tidak akan berani menyatakan diri mereka mampu melakukan hal itu terhadap di langkah ke-7. Kepala kuil prajurit Qiyu Yonghao secara pribadi datang untuk menasihati Wang Yuanyuan, kakek dari pihak ayah adalah kepala kuil prajurit sebelumnya. Sebelum dia mati dalam pertempuran melawan Dewa Iblis Neraka Marbas, dialah yang membiarkan pelayan pengguna pedang Dewa Ye Wuxiang menggantikan posisinya. Menjadi orang yang menggantikan garis keturunan jiwa dewa, Wang Yuanyuan adalah pembawa garis keturunan terakhir yang masih hidup. Tidak peduli apa, Qiyu Yonghao tidak ingin melihatnya mengalami kecelakaan. Namun tekad Wang Yuanyuan yang teguh terlalu kuat, dia memberitahu Qiyu Yonghao bahwa garis keturunan jiwa dewa terakhir tidak bisa menjadi pengecut, bahkan jika dia seorang perempuan, tidak punya pilihan, Qiyu Yonghao hanya bisa melakukan yang terbaik dengan mengirim orang untuk menjaganya. Dengan cara ini Wang Yuanyuan bisa mendapatkan pendeta terbaik untuk merawatnya jika dia terluka. Ketekunannya terbayar, karena kekuatan yang mengalir dari nadinya terus menstimulasi, membiarkannya bercampur dengan semangat pembunuhnya. Ini menghasilkan amplifikasi besar pada cahaya merah tipis yang mengelilingi tubuhnya yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Zhang Fangfang menggandakan dirinya menjadi dirinya yang lain. Itu adalah kembarannya yang lahir dari tungku spiritual kehidupan kedua. Dia langsung menyerahkan pedang berat dan perisainya kepada Doppelganger, yang segera mengambil alih pekerjaan itu, menjaga area yang ditugaskan kepada Wang Yuanyuan. Zhang Fangfang dengan cepat datang ke sisi Wang Yuanyuan, mengulurkan lengannya untuk menopangnya sampai mereka berada di dekat bagian belakang.
Wang Yuanyuan tidak berusaha menjadi berani dengan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Tornado perak penghilang spiritual adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Setelah setiap ledakan, tubuhnya akan mengalami guncangan hebat. Dan setelah meminum pil fondasi tubuh boa hutan yang terbuat dari empedu Raja Boa Hutan, energi spiritual luarnya memperoleh peningkatan yang besar. Hal ini perlahan-lahan membuat segalanya menjadi lebih baik, tapi menahan kerusakan yang disebabkan oleh kemampuan itu pada tubuhnya sendiri masih di luar kemampuannya. Tidak bisakah kamu berhenti berjuang begitu keras? Apakah kamu tidak tahu betapa sakitnya hatiku melihatmu? Zhang Fangfang mengerutkan alisnya, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di bawah pengawasannya, warna darah di mata Wang Yuanyuan berangsur-angsur hilang, bahkan menunjukkan sedikit kelembutan. Terima kasih, Saudara Fang. Zhang Fangfang terkejut. Selama tahun ini, saat Wang Yuanyuan dan dia melewati api dan air, dia hampir tampak tenggelam dalam pembantaiannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih padanya. Karena alasan ini, dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil, perasaannya yang tertekan keluar. Sambil memeluknya, dia merasa bahwa meskipun dia mati dalam sekejap, itu akan sia-sia. Wang Yuanyuan tidak melawan, membiarkannya memeluknya, perlahan menutup matanya. Dia menyadari betapa besarnya bantuan Zhang Fangfang padanya. Zhang Fangfang tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga hatinya. Tenggelam dalam pembantaian, bahkan seorang pejuang laki-laki akan dengan mudah kehilangan dirinya sendiri, apalagi seorang pejuang wanita yang hampir tidak memiliki kemauan yang besar. Setiap kali Wang Yuanyuan kehilangan dirinya dalam pembantaian, hatinya hanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia melihat Zhang Fangfang membantunya menenangkan hatinya. Karena keberadaan Zhang Fangfang, hatinya bisa tetap hangat, dan tidak dikuasai oleh semua ini. Saudara Fang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua ini. Jika kamu bersedia menerimaku meskipun ada bau darah di tubuhku, aku akan menyerahkan diriku kepadamu setelah perang suci ini berakhir. Kata-kata Wang Yuanyuan meninggalkan kejutan besar di telinga Zhang Fangfang. Dia menatap Wang Yuanyuan dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata sejenak karena kegembiraan. Dia bersedia memberikan dirinya kepadaku. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Kata-kata Wang Yuanyuan selanjutnya segera menarik Zhang Fangfang kembali ke dunia nyata, jatuh dengan kuat ke tanah. Wang Yuanyuan mengangkat tangannya, dengan lembut membelai wajahnya dengan janggut yang tumbuh. Maaf, Saudara Fang. Sepanjang ingatanku, aku berjanji untuk mengabdikan hidup ini untuk membasmi iblis, dan tidak menetap dan menikahi seseorang. Saya bagian dari tim saya, dan akan melawan iblis bersama kapten dan yang lainnya sampai akhir. Yang bisa kuberikan padamu hanyalah tubuhku. Tidak, Yuanyuan. Menikahlah denganku, dan aku bisa mengikutimu dalam membunuh musuh. Apalagi tim saya sudah dibubarkan. Zhang Fangfang berkata dengan tergesa-gesa. Wang Yuanyuan menggelengkan kepalanya, itu tidak sama. Jika aku menikah denganmu, aku akan mengkhawatirkanmu. Aku menyukaimu tapi tidak berani mencintaimu. Yang aku miliki hanyalah kebencian terhadap iblis di hatiku. Maaf. Zhang Fangfang memandangnya dengan wajah kosong. Melihat air mata tumpah di wajahnya, dia tidak merasakan kebencian apapun terhadapnya, hanya merasakan sakit padanya, membuatnya sulit bernapas. Jalur Gunung 10.000 Binatang, terletak di antara celah gunung di selatan, timur dan tenggara. Inilah lokasi markas kuil spiritual. Kota Odin tempat Long Hao Chen tinggal ketika dia masih muda sangat dekat dengan jalur Gunung 10.000 Binatang ini. Selama tahun pertama Perang Suci, salah satu yang mengalami kerusakan terendah di 6 kuil besar adalah jalur Gunung 10.000 Binatang. Mengandalkan derasnya panggilan, mereka menangkis serangan iblis satu demi satu, sambil memberikan dukungan ke sisi yang paling terbebani, kuil imam di jalur Gunung Selatan. Di kedalaman kuil spiritual, di dalam ruangan heksagonal ada seorang gadis anggun, duduk bersila. Ini adalah ruangan yang sangat aneh di bawah tanah. Lingkaran desain dekoratif yang aneh terlihat di sekelilingnya. Hal yang paling fantastis adalah semua desain ini diukir dengan sangat cermat. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat saat mengamati, dia akan melihat bahwa semua patung ini melambangkan binatang ajaib. Di ruangan seluas 100 meter persegi ini, jumlah patung binatang ajaib hampir tak terhitung banyaknya. Dan keindahan luar biasa dari desain dekoratif ini terkait erat dengan fakta bahwa banyak kristal binatang ajaib yang bertatahkan pada patung-patung ini. Kristal-kristal ini memenuhi ruangan, seperti karpet besar yang terbuat dari permata. Cahaya putih lembut memancar dari langit. Saat ia berputar mengelilingi gadis itu,
seseorang dapat melihat beberapa gerbang cahaya di tengah-tengah sinar cahaya putih tersebut. Ekspresi wajah gadis itu serius dan tenteram, dengan kesan sakral. Dia mengenakan gaun putih, dengan desain dekoratif mirip dengan tanah di atasnya, juga disulam dengan banyak sulaman binatang ajaib. Meski begitu, jumlah permata yang tergabung di dalamnya sedikit. Di gaunnya ada 7 permata, semuanya tidak berwarna dan transparan, tergantung di bagian belakang kainnya. Memisahkan kedua sisi kerahnya, mereka membentuk bentuk melingkari pinggangnya. Ketujuh kristal transparan ini menghasilkan pantulan padat pada ruangan ini, menyebarkan semacam gelombang transparan yang fantastis. Jika beberapa petinggi kuil spiritual hadir, mereka pasti akan sangat terkejut, karena gaun yang dikenakan oleh gadis itu sangat penting bagi kuil spiritual, dekat nilainya dengan tata ilahi di mata kuil ksatria. Jubah Roh Kudus ini adalah alat ilahi asli yang diturunkan sejak ribuan tahun oleh kuil spiritual. Adapun pendahulunya, dibuat dari kristalisasi darah jantung para dari beberapa generasi kuil spiritual. Pada jubah Roh Kudus ini terdapat total 108 pelet jiwa, yang dikumpulkan oleh kuil spiritual selama 5000 tahun, dan baru saja selesai dibuat 1000 tahun yang lalu. Alat ilahi asli ini juga merupakan satu-satunya alat ilahi di tangan kuil spiritual. Proses pembuatannya menggunakan jus sumsum dari 1080 binatang ajaib, itu direndam dalam logam khusus, untuk dibuat fleksibel, dan tangguh hingga batasnya, sebelum menyerap jiwa dari 1080 binatang ajaib, melahirkan gaun ini. Pelet jiwa yang tergabung dalam gaun ini adalah keberadaan khusus yang dihasilkan oleh pemanggil kuil spiritual. Para pemanggil akan selamanya hanya memiliki satu rongga spiritual. Hanya panggilan lainnya, yang mampu meningkatkan jumlah rongga spiritual mereka dengan terus-menerus memperoleh energi spiritual, sehingga menghasilkan peningkatan kekuatan mereka. Fakta bahwa mereka hanya memiliki satu rongga spiritual membuat mereka lebih sulit untuk mengembangkan diri dibandingkan pekerjaan lainnya. Melalui penelitian banyak leluhur, ditemukan alternatif, metode budidaya yang luar biasa, yang disebut mantra produksi pelet energi spiritual. Melalui metode ini, energi spiritual secara bertahap dapat dipadatkan, untuk disimpan di dalam tubuh. Hal ini tidak hanya membantu proses pemurniannya, namun juga memungkinkan untuk meningkatkan batas energi spiritual, mencapai hasil pemberdayaan budidaya mereka. Produksi pelet spiritual pertama, selembut kapas, akan terjadi seiring dengan peningkatan budidaya seseorang, menjadi semakin kokoh, hingga mendekati permata. Tetapi untuk mencapai tingkat seperti itu tanpa merusak peletnya, seseorang perlu mencapai setidaknya langkah budidaya ke-9. Dan ketika pemanggil dari langkah ke-9 mati, pelet spiritual mereka tertinggal, seperti kristal ajaib iblis. Dengan kata lain, jubah Roh Kudus yang dikenakan oleh gadis ini terbuat dari 108 pelet spiritual leluhur. Belum lagi para iblis, bahkan 5 kuil lainnya tidak mengetahui keberadaan jubah Roh Kudus. Sejak hari pembuatannya, alat ilahi ini belum diperlihatkan. Alasannya sederhana, tidak ada yang mampu mendominasinya. Pelet spiritual yang ditinggalkan oleh 108 langkah ke-9 milik kuil spiritual. Kekuatan mengerikan apa yang akan muncul dari berkumpulnya energi spiritual mereka, meskipun ia disatukan dengan jiwa 1080 binatang ajaib, menjadi jauh lebih lembut. Kekuatan dan tingkat mengerikan yang dicapai oleh energi spiritual yang dilepaskan bahkan membuat tingkat ke-9 tidak mampu mengendalikannya. Sejak 1000 tahun yang lalu, kuil spiritual telah mencoba banyak cara, namun tidak pernah berhasil memanfaatkan jubah jiwa suci. Oleh karena itu, alat ilahi ini tetap tersembunyi di bagian terdalam kuil spiritual, hanya generasi pemimpin kuil dan kepala pembantu yang mengetahui keberadaannya. Situasinya menjadi sedikit lebih baik dibandingkan 20 tahun yang lalu. Melalui penelitian 1000 tahun terakhir, kuil spiritual menemukan bahwa untuk mewujudkan jubah Roh Kudus ini, tidak hanya diperlukan kekuatan energi spiritual, tetapi juga untuk mendapatkan persetujuannya. Hanya seseorang yang bisa mencapai tingkat keintiman yang sangat tinggi dengan binatang ajaib yang bisa mendapatkan berkah dari jubah Roh Kudus. Dalam 300 tahun terakhir, seorang mahakuasa diberkati dengan energi spiritual internal bawaan sebanyak 81 unit muncul. Setelah dia menjadi kepala kuil spiritual, dan memberikan penghormatan pada jubah Roh Kudus ini, dia mendapat tanggapan darinya. Pada saat ini, jubah Roh Kudus mengeluarkan cahaya redup dan aura yang sangat ramah ke arahnya. Kepala kuil ini mencoba mengenakan jubah Roh Kudus, dan akhirnya berhasil. Namun pada saat ujiannya, dia mengetahui bahwa dia hanya mampu menampilkan sepertiga dari kekuatan jubah Roh Kudus.
Dengan kata lain, dia tidak mendapatkan persetujuan yang cukup tinggi dari jubah Roh Kudus. Tapi meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan oleh jubah Roh Kudus sudah jauh melampaui kelas persenjataan epik. Setelah melakukan refleksi yang cermat, kepala kuil dengan susah payah menolak dorongan hati, dan memutuskan untuk mengembalikan jubah Roh Kudus ini ke kuil, tidak digunakan di medan perang. Sejak saat itu, kuil spiritual mempunyai peraturan lain, bahwa semua pemanggil tingkat ke-6 atau lebih harus memberikan penghormatan pada jubah suci ini. Tentu saja, jubah suci itu disembunyikan di dalam patung Dewa 10.000 binatang. Menggunakan metode seperti itu untuk mencari pemanggil yang mencapai tingkat persetujuan lebih tinggi dari jubah suci adalah upaya putus asa, tapi kenyataannya, itu ternyata cukup efektif. Dalam 300 tahun terakhir, lebih dari selusin pemanggil berhasil menggerakkan jubah Roh Kudus. Tanpa kecuali, semua diberkahi dengan energi spiritual internal bawaan tingkat tinggi. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang akhirnya berhasil mengenakan jubah tersebut. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pada saat seorang pemanggil wanita memberikan penghormatan pada jubah Roh Kudus ini, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Jubah Roh Kudus mengeluarkan cahaya cemerlang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Segera, pemanggil itu diambil sebagai makhluk surgawi, segera ditekan oleh kepala dan kepala pembantu kuil untuk tetap berada di kuil. Pemanggil wanita ini dan kepala kuil serta kepala pembantu memiliki hubungan yang luar biasa. Dia adalah menantu perempuan dari kepala kuil spiritual Chen Hongyu, dan kepala pembantunya San Sui. Ketika Chen Hongyu mengetahui bahwa menantu perempuannya mampu merangsang jubah suci sedemikian rupa, tanpa perlu mengungkapkan kejutan yang menyenangkan ini, dia segera mengambil keputusan bersama dengan istrinya San Sui untuk mengizinkannya menjalani persidangan yang pantas dengan orang suci tersebut. Namun kegembiraan mereka sebelumnya dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Itu karena setelah jubah suci spiritual dikenakan padanya, menantu perempuan mereka sama sekali tidak mampu mengeluarkan kekuatannya.